Panggil dengan sebutan ibu. Semua orang lantas berteriak histeris melihat Yeon Ho tidak seimbang pada pagar besi balkon hingga pegangannya jadi terlepas karena Yeon Ho terlalu tergesa-gesa ingin segera mendekati ayahnya. Su Yin yang berada di bawah segera berlari ke arah di mana Jo Yeon Ho akan terjatuh jauh dari matras. Bak, Jo Yeon Ho jatuh tepat di lengan Su Yin yang berada tepat di mana ia terjatuh. Namun setelah berhasil menangkapnya tubuh kecil Su Yin tidak seimbang menopang beban Jo Yeon Ho di lengannya hingga ia terjengkang dalam posisi telentang di tanah. Su Yin merasakan punggung dan kepalanya sangat sakit akibat membentur tanah yang cukup keras. Yeon Ho, Dae Hyun melongokkan kepalanya ke bawah setelah putranya terjatuh untuk memastikan bagaimana saat ini keadaannya. Sedangkan Ni, Park tidak sadarkan diri karena sangat panik dan ketakutan jika cucunya terluka. Mata Dae Hyun terbelalak lebar hingga ingin keluar ketika melihat Yeon Ho baik-baik saja sedang terduduk di atas tubuh Su Yin. Dengan langkah cepat ia segera keluar. Jo Yeon Ho langsung syok dengan baru saja yang menimpanya hingga ia masih termenung di atas tubuh Su Yin. Sebelum akhirnya beberapa pelayan meraih dan menggendongnya. Su Yin, Dae Hyun langsung berjongkok di samping tubuh istri kecilnya lalu mengangkat tubuhnya karena tidak sadarkan diri. Bawa Yeon Ho masuk, perintah Dae Hyun pada pelayan dengan tegas. Baik, Tuan, sahut beberapa orang secara serentak. Su Yin, bangunlah, gumam Dae Hyun dengan sangat cemas lalu membawanya ke dalam rumah. Membaringkannya di kamar tamu. Tidak ada yang terluka pada tubuhnya tapi mungkin dia syok karena kepalanya mengalami benturan. Dae Hyun segera menghubungi Dr. Kang untuk memeriksa keadaan Su Yin saat ini. Berharap semoga tidak terjadi hal yang serius pada istri kecilnya. Dae Hyun, bagaimana keadaan Su Yin? Tanya Park Ji-hun yang langsung menyusul putranya. Sedangkan Ni, Park sudah diurus oleh Airi dan pelayan di kamarnya karena masih belum sadarkan diri. Aku sudah meminta Dr. Kang untuk datang kemari. Semoga saja tidak ada masalah serius, sahut Dae Hyun dengan tangan gemetar menyentuh pipi Su Yin. Sayang, bangunlah, ujarnya dengan perasaan campur aduk. Dae Hyun tidak menyangka jika Su Yin bersedia untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Jo Yeon Ho. Hati pria itu lagi-lagi tersentuh karena bukan kali ini saja Su Yin mengorbankan nyawanya demi Yeon Ho. Tidak lama kemudian Su Yin menggerakkan jarinya dan mengerjapkan kedua bola matanya. Kepalanya agak pusing setelah terkena benturan di tanah. Sayang, apa kepalamu terasa sakit? Dae Hyun menggenggam erat tangan Su Yin sembari mengusap rambutnya dengan begitu lembut dan pelan. Kekhawatiran terlihat jelas di sorot mata elangnya. Su Yin mencoba mencerna dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Matanya langsung membulat begitu sempurna ketika mengingat Jo Yeon Ho yang hampir terjatuh dari balkon. Su Yin mencoba duduk bersandar pada kepala ranjang. Tetaplah berbaring, ujar Dae Hyun. Bagaimana keadaan Jo Yeon Ho saat ini? Tanya Su Yin sembari menatap suaminya. Dia baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Manakah yang terasa sakit? Ujar Dae Hyun yang masih panik dan memegang bagian kepala Su Yin. Syukurlah. Wajah Su Yin langsung sumringah dan bisa bernafas lega karena keadaan putranya baik-baik saja. Su Yin, katakan padaku mana yang sakit. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang juga. Dae Hyun sudah bersiap hendak mengangkat tubuh istri kecilnya tapi Su Yin menahan tangannya dengan erat. Su Yin menggelengkan kepalanya sembari menatap wajah suaminya. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Su Yin tersenyum untuk menenangkan suaminya meski kepalanya dan punggungnya terasa nyeri. Tadi dirinya hanya syok takut terjadi sesuatu yang buruk kepada Jo Yeon Ho. Ayah, Jo Yeon Ho menyusul ke kamar tamu ingin mengetahui keadaan Su Yin. Tubuhnya masih berada dalam gendongan Eng Hi karena lemas untuk berjalan sendiri. Sayang, kemarilah. Dae Hyun kemudian mengulurkan tangannya membawa Jo Yeon Ho ke dalam pelukannya hingga beberapa saat kemudian menurunkannya di ranjang di samping Su Yin. Kakak, baik-baik saja. Tangan Yeon Ho yang mungil dan lembut menyentuh pergelangan tangan Su Yin. Mata Su Yin berkaca-kaca melihat Jo Yeon Ho yang sudah berubah sikapnya seperti semula. Tidak ada lagi sorot kebencian yang terpancar dari matanya. Yeon Ho, bolehkah aku memelukmu? Su Yin mengulurkan tangannya untuk membawa Jo Yeon Ho ke dalam pelukannya. Sudah lama ia begitu merindukan Yeon Ho yang dulu dikenalnya. Jo Yeon Ho justru memandang ayahnya untuk meminta pertimbangan. Ada ketakutan dari wajahnya ketika mengingat pesan Airi yang tidak memperbolehkannya untuk berada di dekat Su Yin. Dae Hyun tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa, ujarnya sembari mengusap kepalanya pelan. Yeon Ho akhirnya beringsut mendekati Su Yin. Sebenarnya dia juga merasa rindu tapi ancaman yang selalu dikatakan oleh Airi menyebabkannya takut kehilangan ayahnya. Yeon Ho, bukankah sudah aku katakan jangan terlalu dekat dengannya? Serga Airi yang sudah berada di ambang pintu. Matanya memandang tajam ke arah mereka. Jo Yeon Ho yang sudah berada di pelukan Su Yin sontak menolehkan kepalanya ke arah Airi dengan sorot mata ketakutan. Airi, tidak usah terlalu berlebihan. Bukankah sudah kukatakan di telepon? Bentak Dae Hyun. Sebaiknya keluar sekarang juga, usir Dae Hyun yang langsung mendorong tubuh Airi untuk keluar dan menutup pintu ketika Airi hendak melangkah masuk. Dia tidak ingin terjadi keributan setelah apa yang baru saja terjadi. Park Ji-hun masih di dalam dengan perasaan campur aduk. Ingin membela Airi tapi tidak mungkin, karena menantunya itu sering membuat keributan. Su Yin, aku keluar.
Semoga kau baik-baik saja, pamit Park Ji-hun karena ingin memeriksa keadaan istrinya di kamarnya. Su Yin tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Yeon-ho, aku sangat merindukanmu. Su Yin mendekap Yeon-ho erat ke dalam pelukannya. Aku juga merindukanmu, ujar Jo Yeon-ho yang membalas pelukan Su Yin. Bagaimanapun mereka dulu sering datang ke berbagai tempat bersama-sama. Anak itu tidak bisa melupakan begitu saja kenangan yang selalu membuatnya bahagia. Sesuatu yang sulit didapatkan dari ibunya. Yeon-ho, mulai sekarang panggil saja Su Yin ibu, tukas Dae-hyun. Bagaimanapun juga cepat atau lambat putranya akan mengetahui semuanya. Tidak ada salahnya pelan-pelan memberikan pengertian. Ibu, apa maksud ayah? Bukankah ibuku hanya satu? Ujar Jo Yeon-ho dengan wajah polos dan belum mengerti apa maksudnya. Su Yin menggelengkan kepalanya sembari memandang Dae-hyun. Baginya tidak penting Yeon-ho memanggilnya dengan sebutan siapapun. Selagi dia bersikap baik, Su Yin sudah merasa sangat senang. Tok, tok, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Masuk, seru Dae-hyun tanpa beranjak dari ranjang. Seorang pria masuk ke dalam kamar memakai pakaian serba putih sambil menenteng tas medis di tangannya. Siapa yang sakit? Ujarnya dengan alis yang saling bertautan. Yeon-ho, kemarilah biarkan Dokter Kang memeriksa keadaan ibumu. Dae-hyun ingin agar Jo Yeon-ho terbiasa mengetahui jika Su Yin juga ibunya. Jo Yeon-ho menganggukkan kepalanya tanpa banyak tanya lagi, segera beralih ke pangkuan Dae-hyun yang berada di tepi ranjang. Bagaimana keadaannya? Tanya Dae-hyun yang sudah tidak sabar. Dia baik-baik saja. Kepala punggungnya hanya mengalami sedikit benturan. Aku akan meredakan obat pereda nyeri agar untuknya, ujar Dokter Kang setelah memeriksa dan menanyakan beberapa hal untuk sekedar memastikan jika Su Yin merasa baik-baik saja. Sebaiknya keluar saja, biarkan Su Yin istirahat setelah minum obat, ujar Dokter Kang. Sayang, istirahatlah agar kau cepat pulih. Sebenarnya Dae-hyun tidak ingin pergi tapi dirinya tidak ingin mengganggu istirahat Su Yin. Su Yin menganggukkan kepalanya sembari tersenyum hangat. Semua orang keluar dari kamar. Kini tinggallah Su Yin sendirian di kamar, ternyata obat yang diberikan Dokter Kang langsung bereaksi dengan cepat. Membuat mata Su Yin terasa berat hingga akhirnya Su Yin memilih untuk memejamkan matanya. Berharap setelah terbangun punggungnya sudah tidak nyeri lagi. Bab 437 Jangan menjilat ludah sendiri. Nih, Park sudah siuman dan langsung turun ke bawah untuk melihat cucu kesayangannya. Air mata yang menggenang di pelupuk mata kini mulai berjatuhan bersamaan dengan perasaan lega dan bahagia melihat Jo Yeon-ho baik-baik saja. Tadinya wanita parubaya itu sudah berpikiran sesuatu yang buruk akan terjadi pada cucunya. Namun tidak disangka Tuhan masih menyelamatkannya. Yeon-jo, syukurlah kau baik-baik saja. Nih, Park lantas memeluk cucunya dengan sangat erat. Nenek, tidak usah menangis karena aku tidak kenapa-kenapa, ujar Jo Yeon-ho. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Apa yang kau lakukan tadi sangat berbahaya. Bagaimana jika hal buruk terjadi padamu? Nenek tidak bisa hidup tanpa adanya dirimu, ujar Ni. Park, menumpahkan rasa khawatir di dadanya. Aku janji tidak akan melakukannya lagi, ucap Jo Yeon-ho dengan penuh penyesalan. Dirinya tidak menyangka kecerobohannya hampir membuatnya celaka. Ni, Park melepaskan tubuh Jo Yeon-ho dari dekapannya lalu mencium kedua pipinya secara bergantian. Sekarang lebih baik kau ke kamar dan istirahat agar tubuhmu segera pulih. Ni, Park memeriksa suhu tubuh Jo Yeon-ho dengan punggung tangannya. Ternyata kini suhu tubuhnya sedikit panas meskipun tidak sepanas tadi pagi. Yeon-ho, ayo kita ke kamar biar paman memeriksa kondisi tubuhmu, ujar Dokter Kang sembari mengangkat tubuh anak itu ke dalam gendongannya. Aku ingin bersama ayah, rengek Jo Yeon-ho seraya memandang Dae-hyun dengan wajah sendu. Ada rasa takut jika ayahnya akan meninggalkannya lagi. Ayah akan menyusul, pergilah dahulu bersama paman, bujuk Dae-hyun karena ada yang ingin dibicarakan kepada anggota keluarganya yang lain. Jo Yeon-ho akhirnya menganggukkan kepala, menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Ada juga Eng Hee yang mengikuti Yeon-ho ke kamar, barangkali Dokter Kang membutuhkan sesuatu. Dae-hyun, bagaimana keadaannya? Ujar Ni. Park dengan nada datar. Dirinya sudah mengetahui apa yang terjadi karena Park Ji-hun mengatakan semuanya. Semoga dia baik-baik saja, sahut Dae-hyun sembari menghela nafas berat. Meski menurut Dokter Kang Su Yin baik-baik saja tapi Dae-hyun tetap merasa khawatir. Jika kau tidak pergi Jo Yeon-ho pasti tidak akan mengamuk hingga hampir saja celaka. Airi tak bisa lagi membendung rasa kesalnya pada Su Yin. Bukankah sudah kukatakan tidak usah menyalahkannya? Kami pergi dari sini juga karena kau tidak memperlakukannya dengan baik. Seharusnya kau berpikir sebelum bertindak, cibir Dae-hyun yang tidak kalah kesalnya. Sudah, tidak usah bertengkar lagi. Kalian semuanya tidak ada yang benar, tukas Park Ji-hun yang sudah mulai bosan mendengarkan anak dan menantunya berdebat tak kunjung usai. Dae-hyun, kau seharusnya bisa bersikap adil pada kedua istri dan anakmu. Jangan hanya mementingkan sebelah pihak saja, lanjut Park Ji-hun. Benar kata ayah, seharusnya kau adil, timpal Airi sembari tersenyum penuh kemenangan karena ayah mertua membelanya. Kau juga Airi, seharusnya kau juga mulai menerima Su Yin. Bukankah kau dulu mengatakan tidak masalah jika Dae-hyun menikah lagi? Park Ji-hun mengingatkan jika Airi kalau tidak salah dengar pernah mengatakan hal itu. Ayah,
Kapan aku pernah mengatakannya? Sanggah Airi dengan terbata. Benar, seharusnya kau tidak melupakan hal itu. Apakah kau tidak malu menjilat ludahmu sendiri? Cibir Daehyun sembari memandang Airi dengan tidak suka. Aku memang mengizinkan kau menikah lagi. Tapi bukan berarti kalian bermain di belakangku, kila Airi. Airi, cukup. Sekarang kau harus bisa menjaga sikap, tukas nih. Park yang kesal karena selalu saja terjadi keributan jika Daehyun kembali. Kami akan memperlakukannya dengan baik tapi bukan berarti sudah menerimanya. Kami melakukannya karena dia tadi sudah menyelamatkan Yeon Ho, lanjut nih. Park untuk memperjelas semuanya. Terserah kalian, yang terpenting jangan sampai membuatnya tidak nyaman di sini, tukas Daehyun dengan nada dingin. Lalu beranjak dari duduknya hendak menyusul Jo Yeon Ho di kamarnya. Daehyun, bisakah kita berbicara terlebih dahulu mengenai masalah hotel? Ujar Park Ji-hun sebelum putranya melangkah lebih jauh menaiki anak tangga. Ada apa? Ujar Daehyun dengan datar dengan posisi masih berdiri. Aku mohon kembalilah bekerja di hotel. Tidak ada dirimu di sana terjadi sedikit kekacauan, tukas Park Ji-hun sembari menghela nafas berat. Tidak yakin dengan kemampuan Kim Soo-hyun untuk memimpin hotel. Sudah ada Kim Soo-hyun di sana. Aku yakin dia bisa melakukannya dengan baik, sahut Daehyun tetap teguh pada pendiriannya. Daehyun, apakah kau sudah lupa dengan pesan mendiang kakekmu? Bukankah dia meminta agar kau tidak akan meninggalkan hotel? Timpal nih, Park yang juga khawatir karena kedua paman Daehyun sudah ikut campur dengan masalah hotel. Mereka akan semakin membuat kacau semuanya seperti dulu. Tentu saja aku masih ingat. Aku hanya khawatir jika aku tetap berada di sana maka akan membuat citra hotel semakin buruk, tukas Daehyun dengan jujur. Ternyata apa yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Harapannya hotel akan maju di tangan Kim Soo-hyun tapi nyatanya justru harus berbanding terbalik. Yang jelas paman dan bibi tidak akan mengizinkanku untuk masuk kembali ke hotel, lanjut Daehyun dengan perasaan rumit. Tapi jika dibiarkan terus-menerus pamanmu berada di sana, hotel akan semakin runtuh. Park Ji-hun akhirnya mengatakan rasa takutnya dengan kondisi hotel saat ini. Aku yakin Kim Soo-hyun bisa mengurus semuanya dengan benar, ujar Daehyun singkat lantas melangkahkan kakinya menaiki anak tangga menuju kamar Jo Yeon Ho. Diputarnya kenop pintu kamar putranya dengan pelan-pelan ketika sudah berada di lantai atas. Bagaimana keadaannya? Tanya Daehyun pada Dr. Kang dengan perasaan rumit yang kini tengah melanda hatinya. Ada perasaan tidak tega jika harus membiarkan tanggung jawab hotel hanya kepada Kim Soo-hyun. Namun Daehyun juga tidak mau jika sampai mereka memberikan pilihan sulit. Sudah pasti semua orang akan menentang hubungannya dengan Suyin. Dia sudah kuberikan obat penurun panas. Setelah bangun dia akan baik-baik saja. Sebaiknya bicarakan tentang masalah kalian dengan pelan-pelan karena tidak baik untuk Jo Yeon Ho. Dia masih terlalu kecil untuk mengerti semuanya, ujar Dr. Kang sekedar mengingatkan. Aku mengerti. Daehyun memahami kemana pembicaraan Dr. Kang. Itu pasti menyangkut hubungannya dengan Suyin. Aku pergi dulu karena harus kembali ke rumah sakit. Jika panasnya tak kunjung turun kau bisa menghubungiku lagi, pamit Dr. Kang dengan wajah serius. Tidak seperti biasanya yang lebih suka bercanda. Mungkin karena suasananya sedang rumit di keluarga ini sehingga Dr. Kang tidak ingin mendapatkan masalah. Daehyun menganggukkan kepalanya kemudian mengantarkan sampai depan pintu kamar. Bab 438 sama sekali tidak pernah mencintainya. 1 jam sudah Daehyun berada di kamar Jo Yeon Ho. Duduk di sampingnya yang masih tertidur dengan nafas teratur. Diusapnya pelan kening putranya yang kini suhu tubuhnya sudah mulai turun. Wajahnya juga tidak lagi terlihat pucat. Maaf, belum bisa menjadi seorang ayah yang baik untukmu. Daehyun mengusap puncak kepala putranya dengan lembut. Takut membangunkan Yeon Jo dari tidur nyenyaknya. Daehyun menghela nafas pelan kemudian bangkit berdiri duduknya. Ia ingin melihat keadaan Suyin saat ini, semoga saja sudah terbangun dari tidurnya dan sudah jauh lebih baik. Daehyun melangkahkan kakinya menuruni anak tangga dengan pandangan ke depan. Sama sekali tidak memperdulikan Airi yang berada di depannya yang hendak menaiki tangga. Daehyun, mau kemana kau? Akhirnya Airi membuka suaranya karena tidak tahan. Sepertinya kau sudah tahu kemana aku akan pergi, ujar Daehyun tanpa menolehkan wajahnya ke arah Airi. Airi hanya bisa mengepalkan tangannya dengan kuat tanpa bisa memprotes ketika Daehyun melangkahkan kakinya menuju kamar tamu di mana Suyin saat ini berada. Sungguh menyebalkan. Airi menggertakkan giginya kuat-kuat menahan kekesalannya. Seandainya tadi Suyin tidak menyelamatkan Jo Yeon Ho, mungkin dirinya tidak perlu bersikap seperti itu. Park bisa melihat amarah yang terpancar dari wajah Airi. Hingga ia perlahan mendekatinya. Airi, bersabarlah sedikit. Asal kau tahu saja, pria tidak suka jika dilarang. Biarkan untuk sementara waktu Daehyun berbuat sesuka hatinya. Pada akhirnya dia juga akan kembali jika kau bisa lebih bersabar lagi, saran nih. Park untuk mendinginkan hati Airi. Sahut Airi sembari menghela nafas panjang. Mencoba mempercayai perkataan nih. Park yang sepertinya tidak mungkin terjadi karena Daehyun sama sekali tidak pernah mencintainya. Berbeda dengan Park yang memang sejak awal Park Ji-hun mencintainya. Sudahlah, Park menepuk pundak Airi sebelum akhirnya melangkahkan kakinya menuju lantai atas. Jika Suyin tidak menyelamatkan Jo Yeon Ho pasti sekarang mungkin masih emosi.
Namun mengingat jika Suyin rela mengorbankan dirinya membuat perlahan hati Ni Park luluh. Begitu Daehyun masuk ke dalam kamar tamu, ternyata sang istri masih tertidur pulas dengan wajah yang tertutup oleh rambutnya yang bertebaran. Helaian rambutnya sampai menutupi bibirnya. Daehyun menyingkirkan rambut itu dari wajahnya agar bisa melihat wajah istri kecilnya dengan begitu jelas. Suyin tidur dalam posisi miring karena punggungnya terasa sakit jika tidur dalam posisi telentang. Aduh, rintih Suyin ketika tanpa sengaja lutut Daehyun mengenai punggungnya. Sayang, katakan mana yang sakit. Daehyun langsung panik ketika mendengar Suyin yang merintih. Suyin langsung menoleh ketika menyadari ada Daehyun di sana. Padahal tadi sudah sebisa mungkin menyembunyikan rasa sakit di tubuhnya. Ah, tidak apa-apa, aku hanya sekedar bermimpi, tukas Suyin sembari berusaha menyunggingkan senyumnya. Meski ketika hendak bersandar punggungnya terasa lebih nyeri hingga membuatnya meringis tapi sebisa mungkin ditahan agar tidak mengeluarkan suara. Daehyun mengamati wajah Suyin yang meringis kesakitan. Tidak mungkin jika dia baik-baik saja. Sebelum Suyin berhasil menyandarkan tubuhnya, Daehyun sudah terlebih dahulu membuka resleting pada gaunnya. Barulah terlihat punggung Suyin yang membiru karena benturan tubuhnya ketika membentur tanah. Suyin, kenapa kau berbohong? Seharusnya kau mengatakan jika kau sakit agar Dokter Kang memberikan obat. Kita harus pergi ke rumah sakit sekarang juga, ujar Daehyun dengan dada yang naik turun dan perasaan panik. Sebelum Daehyun membopong tubuhnya, Suyin terlebih dahulu merangkul leher suaminya dengan begitu erat. Dia tidak ingin berada di rumah sakit karena tidak menyukai bau obat-obatan. Sayang, aku tidak mau ke rumah sakit, rengek Suyin dengan nada manja. Jika menjenguk orang lain tidak masalah tapi jika dirinya yang harus terbaring di sana Suyin tidak mau. Suyin, kau harus diobati agar segera sembuh. Aku tidak ingin kau seperti ini, ucap Daehyun dengan nada sendu. Setitik air menetes dari sudut matanya. Cinta yang begitu dalam membuat hati Daehyun pedih jika melihat Suyin terluka. Kau bisa mengobatinya di rumah. Kita hanya perlu membeli obat memar di apotek untuk membuatnya cepat sembuh. Suyin semakin mengeratkan pelukannya di leher Daehyun sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan meminta Dokter Kang untuk mengirimkan obatnya, ucap Daehyun yang tidak akan tega memaksa Suyin untuk pergi ke rumah sakit. Terima kasih, bisik Suyin dengan perasaan lega karena sudah bisa menenangkan suaminya. Daehyun melepaskan pelukannya lalu membantu Suyin untuk membaringkan tubuhnya dalam posisi miring kembali. Bagaimana keadaan Yeon Ho sekarang? Aku ingin melihatnya, ujar Suyin. Dia sedang tertidur, setelah dia bangun aku akan memintanya untuk datang kemari, ucap Daehyun sembari mengetikkan pesan kepada Dokter Kang agar mengirimkan obat yang paling bagus. Suyin merasa tidak nyaman berbaring dalam posisi miring hingga ia berusaha bangkit untuk duduk kembali. Berbaring saja, ujar Daehyun. Posisi miring membuatku tidak nyaman, tukas Suyin. Hingga akhirnya Daehyun membantunya untuk duduk. Bersandarlah di bahuku. Daehyun menarik tubuh Suyin pelan agar bersandar di bahunya lalu merengkuh pinggangnya dengan erat. Jangan terlalu dekat. Bagaimana jika nanti ada yang melihat kita? Ujar Suyin sembari mendorong Daehyun dengan pelan. Memangnya kenapa jika ada yang melihat kita? Aku justru merasa senang jika mereka tahu bahwa hubungan kita tidak main-main, ucap Daehyun seraya mengecup puncak kepala Suyin. Suyin mencubit pinggang Daehyun cukup keras karena gemas dengan suaminya yang seenaknya sendiri jika berbicara tanpa memikirkan resikonya. Kenapa kau mencubitku? Tanya Daehyun sembari meringis. Itu akibatnya karena selalu berbicara tanpa berpikir, ujar Suyin dengan bibir cemberut. Meski Suyin merasa takut, tapi tetap saja masih menempelkan tubuhnya di sisi Daehyun. Bahkan ketika Daehyun hendak keluar, Suyin tidak memperbolehkannya. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara ketukan pintu yang sangat jelas terdengar. Siapa? Seru Daehyun tanpa beranjak. Aku membawakan obat untuk Nona Suyin, Tuan, sahut suara seorang pelayan di luar. Masuklah, ujar Daehyun. Seorang pelayan wanita masuk sembari membawa kantong kecil di tangannya lalu menyerahkannya kepada Daehyun dengan kepala tertunduk. Tidak berani memandang Suyin yang masih menyandarkan kepalanya di bahu Daehyun. Padahal tadi Airi sudah berpesan kepadanya untuk melihat apa yang tengah mereka lakukan. Kau boleh pergi, ucap Daehyun. Pelayan itu langsung berbalik dan keluar dari kamar itu. Apa kau ingin mandi terlebih dahulu karena hari sudah sore? Ujar Daehyun seraya memandang ke arah jendela. Tak terasa sekarang matahari sudah hampir tenggelam. Hanya menyisakan semburat jingga di langit Seoul. Sebenarnya aku merasa sedikit gerah, sahut Suyin. Jika kau tidak ingin mandi tidak masalah, tapi sebaiknya ganti bajumu. Aku akan mengambil gantinya di mobil, ujar Daehyun. Apa kita akan menginap? Suyin menggigit bibir bawahnya merasa ragu jika harus menginap di rumah itu. Pasalnya ia tahu jika tidak ada seorang pun yang menerimanya. Belum tahu. Kita lihat bagaimana keadaan Jo Yeon Ho. Jika dia mau ditinggal maka kita akan pulang. Aku tidak ingin jika meninggalkannya secara tiba-tiba tanpa bertanya terlebih dahulu, tukas Daehyun. Merasa agak trauma melihat bagaimana Jo Yeon Ho yang hampir saja celaka. Tidak masalah, aku bisa mengerti, tukas Suyin. Daehyun bergegas keluar setelah membantu Suyin menyandarkan kepalanya di ujung ranjang. Ia akan mengambil pakaian yang kebetulan tadi diberikan oleh Do Jin secara cuma-cuma untuk Suyin.
Suyin merasa tubuhnya gerah, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Kakinya baik-baik saja, hanya saja punggungnya memang terlalu bereaksi berlebihan. Bab 439 Ibu. Daehyun membantu mengoleskan obat memar di punggung Suyin dengan pelan dan hati-hati. Takut jika Suyin akan merasa kesakitan padahal apa yang dilihat tidak sesakit yang dirasakan Suyin. Suyin duduk dengan berpangku pada kedua lututnya yang ditekuk. Duduk tepat di depan suaminya hanya berbalut selimut tebal setelah membersihkan diri. Sayang, apa terasa sakit? Ujar Daehyun yang merasa khawatir hingga ia mengusapnya begitu pelan. Tidak perlu menyentuhnya terlalu lembut. Itu tidak sakit sama sekali, tukas Suyin. Ia tidak ingin jika suaminya terlalu berlebihan. Kulit Suyin yang seputih salju, membuat memar itu terlihat sangat jelas di permukaan kulitnya. Daehyun begitu ngeri membayangkan betapa sakitnya. Itu tidaklah seburuk yang dibayangkan, lanjut Suyin sekali lagi. Ceklek, terdengar suara pintu yang terbuka dari luar karena memang tidak dikunci, sehingga Daehyun dan Suyin sontak menoleh untuk memastikan siapa yang datang. Buru-buru Daehyun menutupi tubuh Suyin dengan selimut kembali ketika melihat Jo Yeon-ho berdiri di ambang pintu. Yeon-ho, masuklah, ujar Suyin sembari menggeser tubuhnya lebih ke tepi ranjang. Jo Yeon-ho akhirnya masuk ke dalam kamar dengan raut wajah datar serta alis yang saling bertautan. Ia tadi sekilas bisa melihat ketika Daehyun mengoleskan obat di punggung Suyin. Masih dalam keadaan diam, Yeon-ho semakin mendekat ke arah ranjang. Lalu tangannya terulur meraih obat memar yang dipegang oleh Daehyun. Apa masih terasa sakit? Jo Yeon-ho mengerjapkan kedua bola matanya. Ada sedikit perasaan bersalah di hati Yeon-ho karena apa yang dilakukan olehnya membuat Suyin celaka. Tidak benar, aku tidak selemah itu untuk merasakan sakit yang tidak seberapa, ujar Suyin sembari terkekeh agar suasana lebih menghangat. Bolehkah aku mengobatinya? Ujar Yeon-ho dengan penuh harap. Suyin tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Matanya berkaca-kaca, hatinya tersentuh dengan apa yang Yeon-ho lakukan untuknya. Daehyun membantu putranya untuk naik di atas ranjang dan mendudukkannya di belakang Suyin. Lalu menyingkap selimut sedikit hingga punggung bagian atas Suyin terlihat. Menampilkan luka memar yang sebagian masih membiru. Maafkan aku, gara-gara aku nakal membuat kakak hampir celaka, ucap Yeon-ho dengan suara sendu. Tangannya dengan lembut meraba punggung Suyin dengan lembut. Tidak apa-apa, yang penting sekarang kau baik-baik saja, tukas Suyin. Apakah kau masih membenciku? Imbu Suyin hati-hati takut membuat Jo Yeon-ho kembali marah seperti ketika mereka bertemu di hotel beberapa hari yang lalu. Aku tidak membenci kakak, aku hanya melakukan apa yang ibuku katakan, sahut Yeon-ho dengan jujur dan terlalu polos. Anak seusianya memang belum pandai berbohong terlalu jauh sehingga dia akan mengatakan apa yang dialami dan didengar dengan jawaban jujur. Suyin sudah menduganya pasti karena Aeri yang sudah menghasutnya. Tidak mungkin Jo Yeon-ho sampai bersikap seperti itu. Aku minta maaf sudah berkata kasar waktu itu. Aku hanya takut kehilangan ayahku, ucap Yeon-ho dengan kepala tertunduk mengingat bagaimana dia marah-marah jika bertemu Suyin. Saat ini takut jika kedua orang yang ada di dekatnya akan marah. Apa yang ibumu katakan tidaklah benar. Ayah tidak akan meninggalkanmu. Daehyun menaikkan tubuh Yeon-ho ke dalam pangkuannya lalu mendekapnya dengan erat. Kata ibu jika aku dekat dengan kakak maka aku akan kehilangan ayah untuk selamanya. Ibu juga tidak memperbolehkan aku untuk berbicara dengan kakak. Apakah benar begitu, ayah? Ujar Jo Yeon-ho sembari memiringkan tubuhnya sedikit untuk memandang wajah ayahnya. Justru jika kau membenci kakak maka kau akan kehilangan ayah. Mulai sekarang bisakah kau memanggil kakak dengan sebutan ibu? Ujar Daehyun ingin mengajari sedikit demi sedikit agar Jo Yeon-ho mengerti. Ibu, kenapa aku harus memanggil ibu? Kakak mengatakan dia tidak suka ketika aku dulu memanggilnya bibi. Ucap Yeon-ho dengan dahi berkerut. Daehyun memijat ruang di antara kedua alisnya. Bingung bagaimana menjelaskan semuanya kepada sang putra. Namun sepertinya saat ini bukanlah waktu yang tepat. Mungkin sebaiknya pelan-pelan saja memberikan pengertian kepadanya sesuai anjuran Dr. Kang. Terserah kau saja memanggilnya dengan sebutan apa. Mulai sekarang jangan membenci kakak lagi. Jika kau menurut maka setiap hari ayah akan menemuimu, terang Daehyun untuk menghilangkan hasutan Aeri dari benak putranya. Aku janji tidak akan membenci ibu, sahut Jo Yeon-ho dengan wajah ceria tanpa sadar menyebut nama Suyin dengan ibu. Jo Yeon-ho selalu merasa nyaman ketika berada di dekat Daehyun dan Suyin. Berbeda jika di dekat Aeri yang lebih suka marah-marah jika dirinya tidak melakukan apa yang katakan olehnya. Tapi bukankah ibuku hanya satu? Imbu Jo Yeon-ho dengan rasa keingintahuan yang terlalu besar. Tidak masalah kau memanggil ibu pada orang lain juga. Sudahlah tidak usah kau pikirkan, kau bisa memanggil sesuka hatimu saja. Daehyun tidak ingin membuat putranya semakin bingung karena masih terlalu kecil untuk mencerna semuanya. Suyin meneteskan air mata kebahagiaan tatkala mendengar Jo Yeon-ho memanggilnya dengan sebutan ibu. Setidaknya bisa sedikit mengobati rasa rindu kepada buah hatinya. Jika tidak keguguran mungkin sebentar lagi anak itu akan lahir. Tanpa sadar Suyin menyentuh perutnya yang masih rata. Daehyun menyadari jika Suyin sedang sedih sehingga ia menepuk pundaknya dengan pelan. Tidak mungkin melakukan lebih jauh lagi karena ada Jo Yeon-ho di sana. Ayah, nanti malam jangan pergi.
Aku ingin tidur bersama ayah, rengek Yeon Ho sebelum Dae Hyun pergi meninggalkannya. Dae Hyun diam sambil berpikir karena sepertinya Su Yin tidak bersedia bermalam di rumah itu. Tidak masalah, kita akan menginap di sini. Tukas Su Yin yang sudah menutupi tubuhnya dengan selimut rapat-rapat lalu membalikkan tubuhnya menghadap suami dan putranya. Yeon Ho, maukah suatu saat nanti kau menginap di rumah ibu? Ujar Su Yin yang ingin mengajak Jo Yeon Ho ke rumah mereka. Tentu, sahut Yeon Ho dengan sangat bersemangat. Airi yang sedang berdiri sejak tadi di depan pintu kamar tamu mengepalkan tinjunya kuat-kuat mendengar bagaimana Jo Yeon Ho yang sekarang sudah patuh dengan ucapan Dae Hyun. Dasar anak sialan, gumam Airi lirih dengan sorot mata yang tajam dan nafas yang menggebu merasakan gejolak amarah yang kian menjadi-jadi. Airi semakin merah padam dibuatnya. Lihatlah aku tidak akan membiarkan begitu saja jika sampai Yeon Ho jatuh ke tangan kalian. Airi sangat geram karena putranya sendiri bahkan mengkhianatinya. Kakak ipar, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Kim Soo-hyun yang baru saja pulang dari hotel. Tidak ada, sahut Airi yang tergagap. Selanjutnya bab 441 madu.